Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Grup F, mata kuliah kewirausahaan berbasis teknologi. Di sini akan menjelaskan ide bisnis dari kelompok kami, yaitu Trustip. Gak ada di Indonesia. Trustipin aja. Bisa di next slide. Berikut adalah anggota kelompok F. Yang pertama ada Sally Purnama dari Matematika, kemudian ada Rifki Adi Mahmada, Nurul Sofi Al-Azizi, saya sendiri, Ahmad Haidar dan Kalista Rana dari Statistika, dan Nehemia dari Biologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kenapa sih muncul ide bisnis Trustip dari grup F ini. Yang pertama, kami melihat bahwasannya di 2 dekade terakhir ini perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini menyebabkan kegiatan-kegiatan masyarakat Indonesia yang awalnya terpaku dengan tradisional atau manual berubah menjadi modern atau berbasis teknologi. Salah satunya kami kutip dari Kominfo tahun 2022 bahwasannya e-commerce ini menjadi preferensi utama jenis belanja atau cara belanja masyarakat Indonesia. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga memunculkan ketertarikan atau meningkatkan ketertarikan mereka kepada barang-barang luar negeri. Hal itu didasari oleh pertama, eksklusivitas barang tersebut, keterbatasan distribusi barang tersebut di Indonesia, dan harga yang lebih kompetitif di negaranya. Sehingga daya tarik ini memunculkan adanya bisnis yang namanya just tip atau jasa titip. Namun kita ketahui bahwasannya di Indonesia ini tidak ada platform khusus yang mengatur atau mengakomodir, meregulasi just tipper yang ada di Indonesia sehingga memunculkan banyak kasus. Bisa di next. Berikut adalah capturean contoh bukti kasus penipuan yang terjadi pada Just Tip. Ini kami capture dari platform X dan juga dari kanal Kompas yang menunjukkan bahwasanya masih banyak korban Just Tip nggak jelas atau just tip bodong yang nominalnya pun tidak kecil. Oleh karena itu, adanya gap ini menginisiasi kami grup F untuk menghasilkan ide bisnis digital yaitu Trustip. Bisa di next. Di mana Trustip ini adalah platform digital yang secara khusus menyediakan layanan jasa titip luar negeri dengan sistem yang aman, transparan, dan terpercaya. Next. Nah, Trustip ini hadir dengan tujuan beberapa ada 5. Yang pertama untuk menyediakan platform jasa titip barang luar negeri yang aman dan terpercaya. Kemudian yang kedua adalah mengurangi resiko penipuan dalam transaksi just tip luar negeri. Ketiga ada meningkatkan aksesibilitas produk luar negeri. Kemudian yang keempat ada memberdayakan pelaku jasa titip independen secara formal. Dan yang terakhir adalah mendukung ekonomi digital dan perdagangan lintas negara. Kemudian kami juga ada target konsumen yang pertama yaitu masyarakat. Bisa di next. Target konsumen kami adalah seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap produk luar negeri. Yang kami khususkan yang pertama ada individu yang gemar mengikuti tren global, masyarakat urban dan mobilitas tinggi, reseller atau pelaku usaha kecil yang mengandalkan produk impor, dan kalangan muda yang terbiasa dengan transaksi daring dan pernah mengalami resiko penipuan atau bahkan telah mengalami penipuan dalam jasa titip informal. Oke, lanjut. Di sini ada tentang perusahaan kami yaitu Trusttrip, di mana Trusttrip itu merupakan platform digital yang menghubungkan pembeli di Indonesia dengan traveler luar negeri untuk layanan jasa titip. Di mana nama Trusttrip ini ya dari kata trust dan titip, yang mana trust itu yang artinya percaya dan titip adalah sesuatu yang dititipkan, sehingga nama tersebut mencerminkan kepercayaan dan keamanan dalam setiap transaksi. Melalui aplikasi dan website, pengguna dapat memesan barang dari luar negeri yang dibawakan oleh traveler terpercaya. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Trustip, di mana trennya kekuatan kami memiliki konsep inovatif dan sesuai tren belanja online global, sistem escrow dan rating yang membangun kepercayaan, menjawab kebutuhan barang luar negeri yang sulit didapat, buka peluang penghasilan untuk traveler. Sementara di sisi lain, kita juga ada kelemahan yang mana weakness yang pertama yaitu ketergantungan pada jadwal dan rute traveler, pengiriman tidak secepat e-commerce biasa, edukasi pasar sistem just tip digital masih rendah, dan risiko barang tidak sesuai ekspektasi. Namun kami juga
ada opportunities atau kesempatan untuk mengembangkan usaha kami. Yang pertama yaitu tren produk luar negeri dan peningkatan minat belanja digital. Yang kedua, potensi kerjasama dengan marketplace dan jasa ekspedisi. Yang ketiga, potensi ekspansi ke Asia Tenggara. Dan yang keempat, fitur inovatif seperti pre-order group atau promo brand. Namun di sisi lain juga ada ancaman yang mengancam usaha kami, yang mana yang pertama yaitu persaingan dengan just tip konvensional dan platform serupa. Yang kedua, perubahan regulasi impor dan bea cukai. Yang ketiga, traveler batal karena kondisi mendadak. Yang keempat, risiko penipuan atau penyalahgunaan akun. Bisa di next. Ya, berikut adalah bisnis model kanvas yang telah kami buat tentang usaha kami, di mana di sini ada 9 komponen dan masing-masing komponen akan menjelaskan bagaimana cara perusahaan kami bekerja. Bisa di next. Baik, selanjutnya ada target market feasibility. Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui survei yang telah kami lakukan, layanan jasa titip atau just tip ini memiliki potensi pasar yang kuat dengan segmen konsumen yang jelas. Mayoritas responden adalah mahasiswa dengan usia antara 18 sampai 25 tahun dan sebagian kecil karyawan serta ibu rumah tangga yang secara aktif mencari barang dari luar kota atau luar negeri, terutama dalam kategori fashion, khususnya di pakaian atau aksesoris, kemudian kosmetik dan skincare yang merupakan produk impor atau edisi terbatas, kemudian ada makanan atau minuman, biasanya merupakan khas atau oleh-oleh lokal atau internasional. Selanjutnya ada barang elektronik dan merchandise yang merupakan produk kolektor atau gadget langka. Nah, next. Sebagian besar responden, lebih dari 70% menyatakan bahwa jasa titip masih dibutuhkan meskipun sudah ada marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan ketersediaan barang di platform lokal, kemudian harga lebih kompetitif jika dibeli langsung dari sumber luar negeri, kemudian kemudahan akses bagi mereka yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk membeli sendiri. Nah, next. Nah, selain itu, berdasarkan data dari survei tadi, terdapat juga data dari Badan Pusat Statistik, yaitu nilai impor Indonesia secara keseluruhan mengalami kenaikan. Hal ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis karena menunjukkan adanya permintaan yang tinggi terhadap produk impor di dalam negeri. Next. Nah, agar layanan Just Tip lebih menarik konsumen, eh, konsumen tersebut mengharapkan yaitu adanya informasi real time seperti chat atau foto atau update status barang. Kemudian ada testimoni dan rating terpercaya untuk meminimalkan risiko penipuan. Selanjutnya ada biaya terjangkau. Biaya ini termasuk VE atau ongkos kirimnya. Kemudian ada garansi atau opsi refund jika barang rusak atau tidak sesuai. Selanjutnya sistem pre-order yang jelas untuk memastikan ketersediaan produknya. Meskipun potensi pasar sangat besar, beberapa tantangan yang perlu diatasi antara lain yaitu persaingan dengan marketplace besar. Dengan solusinya yaitu fokus pada barang eksklusif yang tidak tersedia di e-commerce. Selanjutnya kekhawatiran penipuan. Dengan solusinya yaitu sistem rekening bersama atau escrow, verifikasi e-tipper, dan transparansi pengiriman. Kemudian ada ongkir mahal dan proses lama. Kita menghadirkan solusi yaitu kerjasama dengan kurir atau tarif lebih murah, dan pilihan pengiriman cepat. Kemudian, peluang pengembangan yang dapat dilakukannya yaitu target niche market seperti penggemar K-pop, merchandise, beauty enthusiast, atau kolektor barang elektronik. Selanjutnya yaitu integrasi aplikasi Just Tip dengan fitur pelacakan real-time, olasan terverifikasi, dan metode pembayaran fleksibel. Kemudian, melakukan kampanye pemasaran via media sosial, baik di Instagram, TikTok, ataupun media sosial yang lainnya untuk menjangkau generasi muda. Baik, selanjutnya suatu perusahaan sudah pasti memiliki struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri kita bagi menjadi empat. Yang pertama adalah CEO. CEO sendiri merupakan atau Chief Executive Officer merupakan pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan
arah strategis dari perusahaan. CEO sendiri menjadi pengambil keputusan utama dan penghubung antara semua divisi. Untuk tugas utama dari seorang CEO sendiri adalah yang pertama menentukan visi, misi, dan strategi jangka panjang dari perusahaan. Kedua adalah mengkoordinasikan seluruh divisi agar selaras dengan tujuan bisnis. Yang ketiga, menjalin kerjasama strategis dan mencari peluang pertumbuhan baru dan mengawasi performa perusahaan serta membuat keputusan penting terkait arah bisnis. Selanjutnya ada pun CFO atau Chief Financial Officer. Di sini CFO bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan anggaran, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana. Untuk tugas utamanya sendiri adalah menyusun proyeksi keuangan, budgeting, dan laporan keuangan rutin, lalu mengelola arus kas investasi dan pengelolaan operasional, dan juga menyusun strategi pendanaan untuk kedepannya. Selanjutnya adalah CTO atau Chief Technology Officer. Di sini CTO adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi dan infrastruktur digital dari Trustip ini sendiri, termasuk aplikasi dan sistem keamanan data. Untuk tugas utama dari CTO ini sendiri adalah mengawasi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi lewat mobile atau web, lalu menentukan arsitektur sistem integrasi, payment gateway, dan fitur-fitur teknis, dan juga memimpin tim developer dan UI UX dan dalam inovasi produk. Selanjutnya yang terakhir adalah CMO atau Chief Marketing Officer. Di sini CMO sendiri bertugas mengelola strategi pemasaran, branding, dan juga akuisisi pengguna untuk memperkuat posisi Trustip di pasar. Untuk tugas utama dari CMO sendiri adalah menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran digital seperti iklan, konten di media sosial. Lalu selanjutnya adalah mengelola kampanye brand awareness dan user engagement. Lalu berkolaborasi dengan influencer, komunitas traveler, dan juga media. Dan yang terakhir adalah menganalisis perilaku pengguna dan data pasar untuk perbaikan strategi promosi ke depannya. Baik, selanjutnya adalah financial visibility. Jadi, financial visibility ini adalah suatu uji kelayakan yang menilai apakah bisnis ini layak dijalankan secara finansial. Di sini untuk indikator pertama terdapat total startup cash needed atau total biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Di sini kami mengambil referensi berupa perusahaan Gojek yang diestimasi dari jagoweb.com. Di sini untuk biaya yang pertama, biaya pengembangan aplikasi, terdapat pengembangan fitur yaitu 50 juta sampai 500 juta. Lalu terdapat biaya server sebesar 200 juta, terdapat biaya desain UI UX sebesar 100 juta, dan biaya pengujian aplikasi sebesar 50 juta sampai 75 juta. Boleh di next. Selanjutnya adalah biaya operasional. Untuk biaya operasional, di sini terdapat pemeliharaan aplikasi dan customer service sebesar 200 juta, lalu pembagian hasil dengan justiper sebesar 80% sampai 20% dari total yang dibayarkan oleh pembeli. Sehingga total biaya yang diperlukan adalah sekitar 700 juta sampai 1 miliar 500 juta. Selanjutnya, indikator kedua adalah financial performance of similar business atau performa finansial dari bisnis yang sejenis. Jadi bisnis serupa seperti Titip Beliin atau Airprof di Singapura itu cukup sukses di pasar niche. Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia belum memiliki fitur peer-to-peer just tip secara langsung. Selain itu, banyak just tip konvensional via IG bisa meraih keuntungan hingga jutaan per minggu tanpa escrow system. Jadi dapat simpulkan bahwa untuk performa finansial dari bisnis yang serupa ini memiliki kelayakan yang bagus. Selanjutnya untuk indikator ketiga adalah overall financial attractiveness atau kemenarikan finansial dari bisnis ini. Di sini kita dapat lihat bahwa potensi pendapatan, misal kita memiliki 10.000 transaksi dengan masing-masing transaksi 1 juta. Dan kita mendapatkan komisi 7% dari transaksi tersebut. Sehingga kita totalnya mendapat 700 juta dalam 6 bulan. Titik impas atau BEP bisa tercapai dalam 6 bulan jika target pengguna awal tercapai, yaitu 10.000 transaksi. Baik, sekian presentasi ide bisnis dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.